Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Sabita. Saya mahasiswi Universitas Gunadarma kelas 1 M16 dengan nomor NPM 10820-576. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus tentang penyimpangan sosial beserta teori dan solusinya. Langsung saja kita masuk ke beritanya. Teknologi media sosial telah diadopsi dengan cepat dan terus meluas yang pada akhirnya manusia di dunia saat ini memiliki kemudahan untuk menemukan teman, mitra, hingga akses informasi. Perkembangan media sosial dimulai pada tahun 2000-an yang pertama kali dikuasai oleh MySpace. Lalu setelah MySpace muncul lagi media sosial baru yang bernama Friendster yang memiliki 3 juta pengguna pada saat itu. Selanjutnya, kemunculan Facebook yang pada saat itu dibuat oleh mahasiswa Universitas Harvard, yaitu Mark Zuckerberg, langsung melejit dan memimpin jejaring sosial global. Selanjutnya disusul oleh media sosial lain seperti Twitter, WhatsApp, Line, dan yang menjadi perbincangan pada saat ini adalah kemunculan media sosial yang berbasis kencan online atau biasa disebut dengan dating apps. Aplikasi kencan online banyak diminati. 1 dari 3 orang pernah menggunakan aplikasi ini. Tak heran jika aplikasi kencan online seperti Tantan, Tinder, Bumble, OkCupid, Setipe, dan yang lainnya bermunculan. Tak terkecuali di Indonesia, sejumlah layanan kencan online lokal pun menjadi peruntungan. Namun, pengguna mesti waspada, sebab aplikasi ini lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Kencan online merupakan cara yang bagus untuk bertemu dengan orang-orang baru di dunia online. Kita yang selalu sibuk dan terkoneksi dan hal yang biasa untuk dipahami alasan 1 dari 3 orang melakukannya, kata Andre Mokola, Head of Customer Business di Kasper Skylab. Tapi tidak semua dapat berjalan dengan mulus, dan bagi mereka yang mencari pasangan hidup melalui online harus menghadapi sejumlah besar informasi palsu, scammers, atau motif tersembunyi dalam prosesnya. Tambah Andre, seperti tertulis dalam siaran pers yang dilakukan oleh CNN Indonesia. Hampir setengah atau 48% pengguna hanya menggunakan aplikasi ini untuk bersenang-senang dan 13% diantaranya hanya untuk mencari kepuasan seksual. Dengan demikian, mereka yang benar-benar sedang mencari belahan hati kemungkinan besar akan dikecewakan oleh aplikasi ini. Mereka juga mungkin dikecewakan karena mendapati kalau informasi dan foto yang dipampang lawan bicara ternyata palsu, berisi tautan berbahaya, penipu yang berusaha mendapat informasi dari mereka, atau orang yang berbohong. Salah satu contoh kasus pelecehan seksual terjadi di kawasan Cihuni, Pagedangan, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu. Remaja berusia 16 tahun berinisial OR diperkosa secara bergilir oleh 7 hingga 8 orang dalam 2 periode berbeda. OR kemudian merasakan sakit hingga akhirnya meninggal dunia Kamis 11/6/2020. Kapolsek Pagedangan AKP Efri mengatakan peristiwa itu bermula ketika korban berkenalan dengan salah satu pelaku bernama FF lewat aplikasi dating apps. Dari perkenalan tersebut, hubungan FF dan korban berlanjut hingga mereka berdua berpacaran. Pada hari Sabtu 18 April 2020 sekitar jam 1 WIB, tersangka 1 menjemput korban dan membawa ke rumah tersangka S di Desa Cihuni, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kata AKP Efri saat dihubungi oleh Kompas.com Minggu 14/6/2020. Di lokasi tersebut, pelaku lain sudah menunggu, yakni S si pemilik rumah, D, A, R, DO, dan DI. Suatu ketika, F membujuk rayu korban untuk mau berhubungan badan dengan dirinya. Namun, kata Efri, saat itu korban meminta obat pil eksimer dan uang sebelum melakukan hubungan badan. Kemudian korban meminta pil kuning eksimer sebelum melakukan persetubuhan dan juga meminta uang 100.000 per orang untuk bisa menyetubuhinya, ucap Efri. Pelaku S lantas pergi mencari pil eksimer, membeli 3 butir eksimer. Lalu, pelaku lain langsung mencokoki korban dengan 3 butir eksimer sekaligus sehingga korban langsung kehilangan kesadaran. Momen itulah yang dimanfaatkan para pelaku untuk menyetubuhi korban secara bergiliran. Setelahnya, masing-masing dari mereka memberikan uang 100.000. Akibat kejadian tersebut, korban sakit dan pada tanggal 26 Mei 2020, korban dibawa ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha Serpong, kata Efri. Polisi sudah menangkap 6 pemerkosa OR. Mereka ditangkap di tempat berbeda tak jauh dari lokasi pemerkosaan. Tersangka penyelidikan semula ada 7 orang, total ada 6 orang yang sudah tertangkap.
ujar Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Muharomi Bisono saat dikonfirmasi pada Rabu 17/6/2020. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan fakta bahwa korban diperkosa 2 kali. Kasus itu terjadi 2 kali. Pertama terjadi pada tanggal 10 April 2020, kemudian yang kedua kali terjadi pada tanggal 18 April 2020, ujar Efri. Menurut Efri, jumlah pelaku dalam 2 kali aksi tersebut berbeda. Pemerkosaan pada tanggal 10 April dilakukan oleh 8 orang, sedangkan pada tanggal 18 April dilakukan oleh 7 orang secara bergiliran. Oke, dari berita yang telah saya bacakan tadi, menurut saya ini termasuk ke dalam penyimpangan sosial dan termasuk ke dalam teori modernisasi. Kenapa termasuk teori modernisasi? Karena pada awalnya ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi komunikasi khususnya di bidang media sosial. Yang pada awalnya media sosial pertama kali dicetuskan adalah MySpace, lalu berkembang hingga saat ini. Semakin banyak media sosial yang secara tidak langsung mempermudah kita untuk menambah teman, menambah informasi, juga menambah mitra kerja. Namun, di sini terjadi penyimpangan karena ketidaksesuaian antara fungsi media sosial itu sendiri dengan penerapannya. Seharusnya media sosial bisa kita manfaatkan untuk menambah informasi, teman, bahkan mitra kerja, tapi di sini digunakan dengan cara yang salah sampai menelan korban jiwa. Lalu, apa solusinya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi kencan online yang jelas dan yang terpercaya. Dan yang kedua, kita jangan terlalu detail dalam memberikan informasi seperti nomor telepon, alamat email, alamat rumah, nomor identitas, atau bahkan sampai nama orang tua. Yang ketiga, jika sudah mengarah ke pertemuan, usahakan jangan pertama kali bertemu ke tempat yang mudah untuk didatangi, seperti rumah atau tempat kerja. Dan usahakan pula jangan bertemu di tempat yang sepi yang hanya ada kamu dan pasangan kamu. Usahakan bertemu di ruang publik atau ruang terbuka. Yang keempat, kita bisa menggunakan aplikasi Google Image Reserve untuk mengecek apakah foto yang dipakai itu foto asli atau foto palsu. Yang kelima, jangan ragu untuk report seseorang di situs kencan online kalau menurut kamu ia memiliki gelagat yang kurang baik. Dan jangan pula untuk ragu melaporkan kepada polisi atau pihak yang berwajib kalau misalkan lawan bicara kamu sudah melecehkan atau memeras kamu. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.